ketika awal tahun ajaran baru dulu sekali, orang tua mereka mengantar ke sekolah, itu pesan salah satu orang tua itu ada yang seperti ini. Ibu, saya titip anak saya di sekolah rakyat ini, saya titip supaya bisa dibimbing lebih baik lagi. Ketika di sekolah rakyat ini kami pasrahkan ke Bapak Ibu sekalian untuk mendidik putra putri kami. Nah, kemudian setelah 1 semester kita kan ada kunjungan ke rumah siswa. Saya pada saat itu mengunjungi salah satu siswa yang bertemu saya di awal tahun ajaran baru. Kemudian saya tanya, bagaimana perubahan putranya, Bapak, Ibu? Alhamdulillah, putra saya sekarang sudah lebih baik setelah pulang dari sekolah rakyat pada saat liburan. Itu alhamdulillah sholatnya itu terenten 5 waktu, seperti itu. Harapan saya ke depannya semoga sekolah rakyat ini terus bisa menjadi lembaga pendidikan yang bisa memfasilitasi seluruh siswa dari keluarga yang rentan, terutama dari desil 1, supaya mereka juga bisa merasakan pendidikan yang berkualitas. Sobat Sinergi Indonesia, mengajar di sekolah rakyat bukan sekedar kewajiban, tapi sebuah pengabdian. Di sekolah rakyat, para guru memperlakukan semua murid setara. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, tantangan itu disikapi sebagai sebuah cara untuk merawat cita-cita murid. Dan saat ini, saya sudah berada di sekolah rakyat terintegrasi 1 Kediri dan sudah bersama salah satu guru. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bapak. Ibu, sebelum kita lanjut lebih jauh, boleh memperkenalkan dirinya dulu mungkin? Baik. Perkenalkan, saya Ima Masafatus Solihah, saya biasa dipanggil Bu Ima. Di sini saya mengajar sebagai guru biologi SMA, Bapak. Apa sih yang membuat Ibu tertarik untuk mengajar dan mengabdi di sekolah rakyat ini? Saya merasa terketuk hati saya untuk mengajar di sekolah rakyat ini karena yang pertama, saya mengajar siswa yang mana mereka memang siswa yang benar-benar membutuhkan bantuan dari kita, seperti itu. Dan dari pengalaman sendiri, kebetulan sebelumnya saya juga pernah seperti di posisi mereka, seperti itu. Kalaupun saya dulu, waktu zaman saya itu ada sekolah rakyat, kalau ada, saya juga inginnya masuk di sekolah rakyat, seperti itu. Tapi karena dulu tidak ada orang tua saya yang bersusah payah untuk mencari biaya untuk bersekolah, seperti itu. Dan alhamdulillah di sini karena saya berkaca kepada diri saya sendiri, ketika melihat mereka, saya seperti melihat Ima kecil, seperti itu. Oh, saya dulu seperti ini. Saya dulu juga merasa kesulitan untuk bersekolah, tapi alhamdulillah dengan adanya sekolah rakyat ini, siswa-siswa ini bisa mendapatkan bantuan untuk bersekolah dengan layak, mendapatkan guru dan tenaga pendidikan yang sangat mengayomi mereka, seperti itu. Tadi Ibu sempat bilang pendidikan yang layak. Boleh Betul. dijelaskan pendidikan? Mungkin dari sisi fasilitas mungkin atau seperti Betul. apa? Baik, kalau dari segi fasilitas, alhamdulillah di sekolah rakyat ini sudah mendapatkan fasilitas yang lengkap, dimulai dari gedung sekolah, asrama, kebutuhan mereka sehari-hari, kemudian kebutuhan sekecil apapun mereka alhamdulillah di sini sudah terpenuhi, Bapak. Kalau membayangkan mereka bersekolah di sekolah reguler, misalnya, ketika dia mau bersekolah tidak punya buku, nah pasti mereka kesulitan untuk ini mau mencatat di mana, tidak ada buku tulis pun bahkan kesulitan untuk membeli. Nah, di sini mereka sudah dapat semuanya. Buku, alat tulis, kemudian kebutuhan dasar, bahkan alhamdulillah di sini mereka juga akan mendapat fasilitas laptop seperti itu. Dan itu sangat menunjang kegiatan pembelajaran sekali, Bapak, seperti itu. Dimana kalau di sekolah reguler mungkin siswa-siswa di sana sudah terfasilitasi oleh orang tuanya masing-masing. Nah, saya tidak membayangkan ketika anak ini sekolah di luar sekolah rakyat, bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan sekolah, fasilitas yang mereka butuhkan, seperti itu, Bapak. Kalau dari sisi siswanya sendiri, murid-muridnya, motivasi apa yang Ibu tanamkan buat mereka? Kalau di sekolah rakyat ini, Bapak, kita tidak hanya berfokus di akademik, kita juga berfokus di karakter. Yang pertama, ketika saya memotivasi mereka,
itu adalah sikapnya terlebih dahulu. Ayo kita bersama-sama di sini membangun sikap berperilaku lebih baik lagi. Di sini mereka mendapatkan lebih banyak perhatian dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali asuh, wali asrama, dan tendik lainnya. Itu kasih sayang dari guru dan tenaga kependidikan kepada mereka, itu yang saya jadikan motivasi supaya mereka bersemangat untuk menuntut ilmu. Itu yang pertama. Seperti itu, Bapak. Kalau Ibu melihat sendiri, selama 1 tahun berproses, perubahan paling signifikan apa yang terjadi terhadap para murid? Perilakunya, Bapak. Perilakunya. Yang paling terlihat itu sekarang kakak kelasnya, yang kelas 11. Dulu awal kita menerima siswa itu semuanya kelas 10. Awal masuk itu siswa perilakunya masih sangat variatif, masih belum terarah, sikapnya juga masih ada terkadang yang Bebas begitu, bebas, rometan, seperti itu. Dari penampilannya pun itu ada yang rambutnya yang mohon maaf sedikit seperti anak pang, seperti itu, ada yang seperti itu. Setelah 1 tahun dibiasakan siswa di sini kedisiplinannya, untuk kepemimpinannya, kerapihannya, sosial emosionalnya di sini juga dilatih. Selama 1 tahun ini, alhamdulillah, siswa kelas 11 ini sangat berbeda perilakunya, Bapak. Yang awalnya itu mungkin tidak bisa, kalau orang Jawa itu boso kromo. Nah, itu belum bisa. Sekarang sudah bisa yang kelas 11. Dan lebih sopan santunnya ke Bapak Ibu guru dan tendik itu lebih bagus lagi. Kemudian dari segi penampilan pun, yang awalnya mohon maaf seperti yang tadi saya jelaskan, kemudian di kelas 11 ini semuanya sudah rapi. Bahkan seluruh potongan rambut pun dibuat sama di sini. Seperti itu. Tadi tertarik dengan statement Ibu yang social emotion. Iya. Itu berarti yang dimaksud seperti apa, Bu, social emotionnya? Awalnya itu memang ada siswa yang sangat introvert, tidak bisa berbaur dengan teman-temannya. Kemudian ada yang mungkin siswa yang menjahili teman-temannya seperti itu. Setelah dipahamkan, diberi pemahaman oleh Bapak Ibu guru, wali asuh, wali asrama, akhirnya mereka sedikit demi sedikit mulai bisa bersosialisasi dengan temannya. Kemudian yang mungkin ada satu anak yang temannya itu-itu saja, seperti itu. Nah, sekarang sudah mulai bisa berbaur dengan semuanya, seperti itu, Bapak. Karena di sini ada budaya ketika makan, anak itu tidak melulu mejanya dengan anak itu saja. Oke. Iya, jadi di rolling supaya anak itu ini kadang semeja dengan teman A, teman B, teman C, teman yang lain. Nah, seperti itu. Jadi tidak melulu anak hanya bersosialisasi dengan satu orang saja, tidak seperti itu. Berarti bisa dibilang secara social skill tadi juga. Betul, ya, social skill para murid itu meningkat, bertambah. Cara mengelola emosinya juga. Kalau dari orang tua murid itu sendiri, Bu, ada nggak yang mungkin pesan mereka di saat mereka mengantarkan anak mereka ke sini, dan juga kesan mereka setelah anak mereka pulang ke rumah? Nah, ini ada sedikit cerita, Bapak. Ketika awal tahun ajaran baru dulu sekali, orang tua mereka mengantar ke sekolah, itu pesan salah satu orang tua itu ada yang seperti ini. Ibu, saya titip anak saya di sekolah rakyat ini, saya titip supaya bisa dibimbing lebih baik lagi, karena di rumah kita sudah tidak bisa untuk menasehati, kita nasehati mental, seperti itu. Nah, ya ketika di sekolah rakyat ini kami pasrahkan ke Bapak Ibu sekalian untuk mendidik putra-putri kami. Nah, kemudian setelah 1 semester kita kan ada kunjungan ke rumah siswa. Seluruh Bapak Ibu guru tendik di sini diberikan jadwal kunjungan. Misal saya mengunjungi beberapa siswa seperti itu. Saya pada saat itu mengunjungi salah satu siswa yang bertemu saya di awal tahun ajaran baru. Kemudian saya tanya, bagaimana perubahan putranya, Bapak, Ibu? Alhamdulillah, putra saya sekarang sudah lebih baik, Ibu. Yang awalnya dulu sholatnya, mungkin kalau tidak dimarahin tidak berangkat sholat, kadang tidak sholat juga. Setelah pulang dari sekolah rakyat pada saat liburan, itu alhamdulillah sholatnya itu terenten 5 waktu, seperti itu. Kemudian kita kan ada buku kontrol siswa juga selama liburan itu. Jadi sebetulnya kita itu menyebutnya bukan liburan, tapi pembelajaran mandiri selama di rumah.
karena ada visit dari Bapak Ibu guru. Betul, betul. Ada visit itu yang pertama, kemudian yang kedua kita tidak mau menghilangkan budaya yang di asrama yang sudah kita bentuk selama 1 semester atau 1 tahun itu tadi, ketika di rumah supaya tetap bisa diterapkan seperti itu. Kan biasanya ketika liburan, alah ya sudahlah, sudah hilang begitu saja. Tapi itu tidak. Budaya di asrama kembali diterapkan di rumah, sholat 5 waktu berjamaah. Kemudian makannya juga diatur ketika pagi, sebelum jam 7 pagi, jam 12 siang, kemudian setelah maghrib, nah seperti itu. Jadi hanya memindah kebiasaan asrama ke rumah. Jadi setelah kembali lagi ke sekolah, anak itu tidak hilang kebiasaannya. Mungkin Ibu 1 kata 2 kata terakhir kepada pemerintah yang sudah menghadirkan program Sekolah Rakyat ini, dan harapan Ibu ke depannya Sekolah Rakyat untuk Indonesia seperti apa? Silakan Ibu. Baik. Harapan saya ke depannya semoga sekolah rakyat ini terus bisa menjadi lembaga pendidikan yang bisa memfasilitasi seluruh siswa dari keluarga yang rentan, terutama dari desil 1, supaya mereka juga bisa merasakan pendidikan yang berkualitas, sebagaimana yang dirasakan anak-anak di luar sana ketika bersekolah di sekolah reguler. Seperti itu, Bapak. Terima kasih Ibu. Sama. Sobat Sinergi Indonesia, mengajar di sekolah rakyat memiliki tantangan tersendiri. Para murid yang berasal dari berbagai latar belakang membuat guru untuk lebih bersemangat, lebih termotivasi untuk mengajar mereka dan mengabdikan diri untuk membantu murid merawat cita-citanya. Terima kasih sudah hadir bersama kami, Ibu Ima. Sama-sama, Bapak. Sampai jumpa di episode Sinergi berikutnya.